Halo, selamat pagi semua. Jumpa kembali dengan saya Tolik, staf PPA ya, pembantu bagus agensi ya. Jadi hari ini saya berada di kantor Cibubur ya, kantor di Jakarta gitu kan. Karena cabang kita kan ada dua, pertama di Bekasi, kedua di Cibubur di Jakarta gitu kan. Jadi saya hari ini akan berbagi info tentang hal-hal yang menyebabkan gaji atau yang mempengaruhi gaji tinggi dan rendahnya itu apa aja. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mengaruhinya kan. Jadi yang pertama, kenapa makanya ada mbaknya itu bekerja, nah kok ada yang gajinya tinggi gitu, Pak ada yang gajinya 4 juta gitu, ada yang 5 gitu, ada juga yang 24 gitu kan, ada juga yang 15 doang gitu, padahal di Jakarta juga gitu kan, atau di apa tuh Jakarta juga itu kok seperti itu bagaimana? Nah, jawabannya ada seperti ini kan. Yang pertama adalah gitu kan, nomor satu yang memberi faktor gaji itu dari mana mbaknya bekerja. Nah itu faktor penting. Contoh begini, ada mbak itu bekerja dari kampung langsung ke majikan, jadi tanpa lewat yayasan atau tanpa perantara. Nah itu rata-rata gajinya itu kecil, bisa walaupun di Jakarta bisa juga 1,5, ada juga yang 1,8, ada juga yang kadang 2 juta. Secara umum gajinya pasti lebih rendah gitu kan. Ini bisa dilihat dari, kalau Anda suka lihat FB group gitu kan, nah itu biasanya kan ada saya majikan, saya langsung nyari gitu kan. Nah itu biasanya gajinya selalu lebih rendah gitu kan. Jadi tergantung dari mana mbaknya bekerja, dari kampung kah atau dari penyalur juga bisa. Jadi penyalur calo yang tanpa yayasan itu juga ada, itu gajinya juga masih di bawah. Terus ada lagi yang lewat yayasan, itu gajinya lebih tinggi. Terus yayasan sendiri juga ada beberapa lagi yayasan yang nanganin majikan yang menengah atau yang budget biasa, ada juga majikan yang nanganin majikan yang elit gitu kan, itu gajinya lebih tinggi lagi gitu kan. Jadi tergantung yayasan itu juga ada beberapa lagi, ada yang nanganin segmen yang menengah, ada yang nanganin segmen majikan yang high class gitu kan, yang gajinya besar-besar, itu juga ada gitu kan, itu dari yayasan. Nah, gitu. Terus yang kedua adalah seberapa pengalaman mbaknya gitu kan. Kadang begini, ada PRT itu muda banget gitu kan, usia baru 17, baru 18 gitu kan, mereka baru lulus kadang lulusan SMP gitu, tapi usianya masih muda, baru punya KTP gitu kan. Itu biasanya gajinya mengikuti standar minimum gitu kan. Contoh nih, kalau dari yayasan gitu kan ya paling 23 atau 24 gitu kan, bisa juga 2,5 gitu kan. Itu jadi pengalaman. Semakin kalau dia pengalamannya banyak, Pak saya pengalamannya di, kalau yang muda itu rata-rata belum pengalaman karena dia ibaratnya baru pegang KTP gitu kan. Ada sih satu dua yang udah dari kecil bekerja, tapi kebanyakan belum pengalaman. Pengalamannya masih sedikit, itu nggak bisa berharap gaji terlalu tinggi, itu nggak bisa. Tetapi kalau yang mbaknya udah banyak pengalaman tuh biasanya umur yang udah 35 atau 40 tuh pengalaman, Pak saya pengalaman di Arab Saudi, saya pengalaman di Jakarta, saya pengalaman di Bogor, saya pengalaman di Depok sekian tahun, sekian tahun, sekian tahun. Nah itu biasanya gajinya bisa lebih tinggi kan. Majikan diri juga berpikir bahwa orang yang pengalaman itu akan udah terima jadi gitu. Jadi udah siap kerja gitu kan. Kalau yang belum pengalaman nanti kan ngajarin lagi. Nah, itu bedanya juga. Jadi yang pengalaman dan belum pengalaman. Kalau yang udah pengalaman, majikan berani bayar lebih tinggi. Kalau belum pengalaman, majikan maunya gajinya ya pengennya rendah gitu kan, yang sebisanya gitu. Terus lanjutnya lagi yaitu nomor 3, yaitu yang faktor yang menurut lagi yaitu tergantung standar yayasannya. Nah itu yayasan itu punya standar itu kan, karena seperti yang saya bilang tadi, ada yayasan yang khusus nanganin majikan kelas menengah, ada yang yayasan yang nanganin majikan kelas elit gitu kan. Kelas menengah itu ya gaji yang pasaran 2,4, 2,5 atau sampai 3 juta, nah itu kelas biasa, kelas menengah. Yang kelas elit itu gajinya tuh bisa 4 juta, bisa juga 5 juta gitu kan. Tetapi karena gajinya tinggi, majikan ini juga berharap kepada si pegawai itu dengan pekerjaan yang sempurna, yang perfect. Makanya yayasan tersebut itu ada gitu kan. Nah kita juga tahu, nah untuk kelas kita, yayasan kita itu kita menggarap majikan yang menengah, majikan yang menengah. Jadi kita mengerti garam yang menengah, yang artinya ketika kita kasih pegawainya nggak dituntut terlalu banyak, tapi bisa bekerja dengan baik, gitu kan. Dan kita kantor juga menyalurkan banyak orang, karena kita lebih membantu
menyalurkan banyak orang, karena yang pegawai-pegawai di kita itu nggak semuanya bisa serta-merta dengan lulusan SD atau SMP langsung dikasih gaji mahal, itu nggak bisa. Si mbaknya itu lo nggak sanggup kadang, si mbaknya ini nggak bisa kerja dengan standar tinggi, dengan segitu nggak bisa. Kadang kerjanya ala kadarnya gitu kan, sebisanya atau semampunya gitu kan. Nah itu bisa jadi 24, 25 sampai 3 juta itu bisa. Tapi kalau dia didorong ke atas itu nggak bisa. Kebanyakan nggak bisa. Kebanyakan dibalikin sama majikan. Nggak 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 sesuai. Masa gaji tinggi kinerjanya rendah, nah itu majikan nggak mau gitu kan. Terus lanjutnya lagi, jadi itu standar yayasan ya. Yang keempat adalah sesuai job yang diambil. Contoh begini, kalau job ART saja itu pasarannya 2,4 gitu kan. Kalau job ART saja kan 24. Kalau yang ART terus ngomong pasarannya 28, 2,8 sampai 3 juta gitu kan. Atau juga 25 juga ada, tergantung anaknya itu kecil atau gede. Terus juga atau perawat lansia juga beda. Ada perawat lansia sehat. Lansia sehat itu gajinya itu 28 atau 3 juta. Tapi kalau lansia yang medis gajinya bisa sampai 3,3, 3,5 gitu kan. Itu yang sekitar Jakarta ya gitu kan. Nah, terus lanjutnya lagi adalah hal yang keempat tadi adalah sesuai job yang diambil. Yang kelima adalah sesuai tempat bekerja. Nah, itu yang mengaruhi lagi itu kan, mengenai besar kecilnya gaji itu kan. Daerah bekerja bagaimana? Contoh begini deh. Simba itu kerja di Jakarta lewat yayasan. Nah, pasti gajinya pasarannya 24, 25, 23 lewat yayasan. Simba itu bekerja di daerah, contoh kayak di Tegal begitu atau di Semarang gitu. Ya mungkin beda gajinya, mungkin gajinya ya standarnya sana ya, standar daerah sana ya bisa 18, 15 atau 2 juta mungkin begitu. Atau semama kerja lagi di Cirebon gitu kan, atau di Cilegon yang gajinya standarnya cuma 15 mungkin atau 17 kan beda. Jadi setiap daerah itu membawa standar. Atau begini, contoh mbaknya kerja di luar kota lewat kantor kami gitu kan. Kerja di luar kota di mana? Kerja di luar kota di Kalimantan dan kantor kami gajinya 3,5 gitu kan, itu bisa. Atau kerja ke Batam gajinya 4 juta itu bisa gitu kan, daerahnya gitu kan. Jadi dari kantor kami kerja ke luar kota itu juga bisa. Jadi daerah juga mempengaruhi faktor gaji besar dan kecilnya gitu kan. Jadi saya rasa itu aja ya. Jadi buat berbagi info ya kepada mbak-mbaknya gitu kan. Yang mempengaruhi faktor gaji pekerja tinggi dan besarnya beberapa hal. Yang pertama adalah saya ulang lagi, dari mana mbaknya bekerja gitu kan, dari kampung langsung atau dari yayasan. Terus yang kedua, seberapa pengalaman mbaknya. Terus yang ketiga, sesuai standar yayasan. Terus yang keempat adalah sesuai job diambil. Terus yang kelima, sesuai daerah tempat bekerja. Mungkin saya rasa itu aja ya. Bila info ini bermanfaat bisa di like atau di subscribe. Dan kalau mbak-mbaknya di manapun berada yang ingin info loker bisa hubungi saya Tolik di nomornya di deskripsi di bawah ini. Sekian, terima kasih.